Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Untuk pertemuan ke-10, ini baru berempat, atau yang bergabung baru bertiga. Jadi, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Nanti yang lain mungkin bisa menyusul. Pertemuan ke-10 ini masih melanjutkan pertemuan kemarin, di mana kita masih dalam pembahasan bagaimana membuktikan dari penarikan kesimpulan atau argumentasi dan penarikan kesimpulan yang valid, di mana kemarin kita sudah menggunakan tabel nilai kebenaran, dan itu sudah dijadikan tugas ke pertemuan ke-9 yang mengumpulkan tugas itu atau mengirimkan ke AIDU. Terlihat ada 17 mahasiswa. Nah, dan kemudian hari ini saya ingin melanjutkan bagaimana memvalidasi ketika ada argumen, tapi dasar untuk memvalidasi adalah menggunakan bentuk dasar menarik kesimpulan. Nah, bentuk dasar penarikan kesimpulan itu yang seperti apa? Nah, ini pertemuan ke-9 kemarin ada 17 yang hadir, ya. Saya tunjukkan. Jadi yang masih merah-merah ini ya banyak yang hadir. Bentuk dasarnya. Sebentar. Ya. Nah, ini bentuk dasarnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Cara pembuktiannya sama seperti kemarin. Saya pikir ini tidak terlalu sulit. Bagaimana membuktikan bentuk dasar untuk menarikan kesimpulan. Cara seperti kemarin. Pertama ada conjunction, ada sifat penjumlahan atau penambahan. Ini yang kedua. Ini yang pertama adalah conjunction, ini addition atau penambahan. Ini ada modus ponen, ada modus tolen, dan saya kira ini sudah dikenal. Tidak hanya 4 ini, ada tambahan lagi yang lebih dari itu. Ada konstruktif dilema, ada silogisme, ada simplification, disjunktif silogisme, kemudian ada 2 lagi nih. Nah, ini semua nanti akan dipakai untuk dasar menarikan kesimpulan. Ini ada 10 bentuk dasar menarikan kesimpulan. Kalau sekedar membuktikan apakah penarikan kesimpulan ini valid atau tidak, sebetulnya dasarnya sama seperti kemarin. Nanti silakan 10 ini diselidiki saja sendiri, tetapi pada dasarnya sama. Misal yang pertama ini ada A, B, A dan B ini kan conjunction. Ada betul, ada salah, ada betul, salah, salah. Betul itu apabila kedua-duanya betul, yang lainnya salah. Argumen valid apabila premisnya benar dan kesimpulannya juga benar. Mana premis? Premis pertama A. Ini A. Premis pertama. Premis kedua B. Ini premis kedua B. Dan kesimpulannya adalah A dan B.
A dan B ini adalah kesimpulannya. Premis-premisnya betul, ini betul, dan kesimpulannya juga betul. Ketika Anda menjumpai ini, maka bentuk penarikan kesimpulan yang pertama adalah valid, sehingga nanti dapat digunakan untuk membuktikan argumen-argumen atau penarikan kesimpulan yang lain. Nah, cara menyelidikinya hanya seperti ini ketika menggunakan tabel kebenaran. Silakan yang lain diselidiki dengan cara seperti itu. Andai kata sudah mengerjakan tugas yang kemarin, saya yakin Anda sekarang dengan mudah dapat membuktikan dasar penarikan kesimpulan yang lain. Ini ada 10 dasar penarikan kesimpulan. Nanti saya tunjukkan, kemudian Anda bisa melihat videonya yang nanti saya share, sehingga dapat dilihat satu persatu. Yang pertama ya, ada 3 dasar penarikan kesimpulan. Ada 4. Kemudian tambah 4 lagi ada 8. Saya tampilkan. Kemudian yang keduanya lagi, nah, silakan nanti Anda selidiki. Oke, ini ada 10 dasar penarikan kesimpulan. Ada 10. Oke, nanti bisa diputar ulang untuk dilihat ke-10-nya itu, Anda coba untuk diselidiki sendiri. Tadi kita sudah memberikan contoh dan kemarin-kemarin juga kita sudah memberikan contoh. Bagaimana cara untuk menyelidiki argumen-argumen yang valid beserta kesimpulannya. Nah, kemudian untuk melengkapi, Anda ingat kembali tentang kesetaraan. Kesetaraan ini sebelumnya kita sudah bicarakan, tetapi Anda silakan dibaca lagi. Nah, saya akan memberikan satu contoh di mana menyelidiki suatu argumentasi atau mencari kesimpulan yang valid dari argumen-argumen yang tersedia di sini. Nah, saya besarkan biar agak terlihat dengan jelas. Oke. Nah, ini ada pertama, ini atau premis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Anda diminta menentukan kesimpulannya atau konklusinya. Apa itu konklusinya yang tepat? Nah, perlu diperhatikan bahwa pertama, premis pertama, jika suhu badan lebih dari 37 derajat, maka bergejala COVID-19. Sebelum saya lanjutkan, nanti ada penugasan untuk pertemuan ke-10. Anda diminta membuat argumen dan kesimpulan kemudian diselidiki. Nah, bagaimana cara menyelidikinya akan saya berikan contoh berikut ini. Nah, jadi perhatikan betul. Perhatikan betul. Ya. Premis pertama, jika suhu badan lebih dari 37 derajat, maka bergejala COVID-19. Ini yang pertama. Jika P, maka Q. Menggunakan notasi. Menggunakan huruf kecil. Jika P maka Q. P-nya siapa? Suhu badan lebih dari 37 derajat. Q-nya adalah bergejala COVID. Yang kedua, Anda perlu menuliskan satu-satu seperti ini agar mudah dalam bentuk notasi. Jika bergejala
COVID, maka harus tes PCR. Atau dapat saya notasikan, jika Q, maka R. Oke, saya notasikan. Yang ketiga, jika bergejala COVID, ini masih Q, maka harus isolasi. Ini ada pernyataan lain, sudah berbeda. Kita kasih nama saja, misalkan S. Ya, ini sudah ada berapa pernyataan tunggal, P, Q, R, S, ada 4. Ya. Yang keempat, suhu badan lebih dari 37 derajat. P. Nah, dari argumen 1, 2, 3, 4, jika dinotasikan dapat terbentuk seperti yang saya tampilkan. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika Q maka S, terakhir P. Maka kesimpulan yang valid apa? Jadi kesimpulannya apa? Anda disuruh mencari. Anda disuruh mencari. Atau ketika ada kesimpulannya di sini, ya berarti Anda disuruh menyelidiki. Valid atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk menyelidikinya? Oke. Bagaimana cara untuk menyelidiki? Anda gunakan dasar-dasar penarikan kesimpulan ke-10 tadi. Pertama, apa yang bisa dilihat? Kita lihat 1 dengan 2. Jika P maka Q, yang 1 dan 2 ya. Jika Q maka R. Ini 1, ini yang kedua. Anda perhatikan betul, bentuk ini merupakan dasar dari silogisme. Jika A maka B, jika A bentuk silogisme, mana silogisme ya? Ini kalau nanti saya ini terhapus lagi. Bentuk dari silogisme, nanti hipotetikal sosiologi, silakan nanti dilihat lagi. Ya, saya langsung balik sini. Nah, jika P maka Q, jika Q maka R, tentu kita dapat menyimpulkan sesuai dengan aturan silogisme. Silakan nanti dicek, ya kan? Maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Pertama, kita mendapatkan jika P maka R. Yang kedua, ini penyelidikan pertama. Yang kedua, kalau kita menghubungkan pertama dan ketiga. Pertama, jika P maka Q. Yang ketiga, jika Q maka S. Ini juga masih silogisme. Kesimpulannya jika P maka S. Masih silogisme. Oke. Masih silogisme. Maka kita mendapatkan kesimpulan pertama, kesimpulan kedua. Saya tuliskan jika P maka R. Terus yang kedua jika P maka S. Mana yang belum? Yang keempat. P. Ya, cari lagi ini kesimpulannya. Ya, ini K1 didapat dari 1 dan 2. Ini K2 didapat dari 1 dan 3.
P. P-nya siapa? P-nya adalah 4. Oke, kita selidiki lagi. Apa yang bisa dipakai kemudian adalah jika P maka R kita hubungkan dengan P. P itu yang keempat. Ini siapa? Ini adalah bentuk dasar dari modus ponen. Saya tuliskan modus ponen. Terus dicek nanti modus ponen. Jika P maka R, terus kemudian P, tentu kesimpulannya R. Ya, tentu kesimpulannya R. Kita dapat kesimpulan R nih. Saya kasih tanda. Kesimpulannya R. Kasih tanda. Kemudian kita menghubungkan yang kita dapat kedua dan P. Jika P maka S. Kemudian P, ini masih modus ponen. Tentu kesimpulannya S. Apa yang sudah kita dapat? Ada dua. R, yang terakhir S. Saya tuliskan di pojok. Kita mendapatkan bentuk sederhana terakhir adalah R dan S. Dari dua ini, bagaimana kita untuk mendapatkan kesimpulan terakhir R dan S ini? Menggunakan bentuk yang mana? Yaitu menggunakan bentuk yang pertama, yaitu yang conjunction. Konjungtif atau conjunction. Siapa itu? R dan S. Jadi harus mengurut sesuai dengan dasar-dasar penarikan kesimpulan 10 tadi. Kita terakhir mendapatkan R dan S. R-nya siapa? R-nya itu adalah harus tes PCR. S-nya siapa? S-nya adalah isolasi. Maka kesimpulan dari argumen ini tentu tes PCR, tes PCR, dan isolasi. Nah, ini kesimpulan dari keempat argumen yang disajikan. Silakan diulang lagi, diputar lagi nanti setelah saya unggah ke YouTube, nanti akan saya share, kemudian Anda membuat contoh. Boleh persis 4 seperti ini, tetapi dengan kalimat yang berbeda, ataupun mencari bentuk lain dari argumen-argumen sebagai contoh. Itu diunggah di Edu sebagai penugasan untuk pertemuan ke-10 ini. Karena pertemuan ke-11 ternyata kita sudah masuk masa libur Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita ketemu lagi sesuai dengan surat edaran, yaitu setelah Hari Raya Idul Fitri. Pertemuan ke-11 sampai ke-14. Saya yakin kalau Anda memperhatikan betul, sangat mudah bagaimana menyelidiki argumen-argumen beserta kesimpulannya menggunakan dasar penarikan kesimpulan 10 tadi. Yang cocok itu dipakai untuk membuktikan. Ya, silakan untuk dicoba. Ini mestinya harus dicoba, maka saya buka penugasan ke-10 ini. Kalau ada yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Kalau tidak ada,
saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan ke-10. Kalau ada yang boleh sampaikan, silakan disampaikan. Ada yang mau disampaikan? Soalnya boleh lebih dari 4, Pak. Oh, boleh. Memberikan contohnya itu hanya satu argumen dan beserta kesimpulannya. Argumennya boleh lebih dari 4. Seperti contoh yang tadi disampaikan juga boleh, tetapi dengan kalimat yang berbeda. Oke? Oke, Pak. Makasih. Ya, ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebentar dulu saya screenshot dulu yang hadir. Nanti ini sebagai dasar saya membuat laporan ke jurusan. Sebentar dulu, jangan di close dulu. Nah, saya screenshot dulu yang hadir ya. Ini ada 8 yang hadir. Terima kasih. Sampai di sini. Ketemu lagi setelah Lebaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.